Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dikehendaki dan ditolong oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melakukan ibadah Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan aktivitas ibadah Jumat ini juga mengantarkan kita menarik kebaikan-kebaikan yang lain, dan kebaikan yang kita kerjakan akan datang menarik kebaikan yang lain, sehingga kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola terbaik, teladan terbaik bagi kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Idola terbaik yang bisa kita lihat melalui Al-Quran atau melalui para pewarisnya, yaitu para ulama-ulama billah, bukan ulama-ulama su atau ulama yang jahat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita indera kita maupun basirah atau mata batin kita, hati kita mampu melihat kebenaran itu adalah benar dan melihat kesalahan itu salah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib pada kesempatan siang hari ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, karena tidak ada bekal yang paling baik kecuali takwa. Bekal untuk apa? Bekal perjalanan kita saat nanti diambil malaikat Israel dan kita berjalan mulai alam barzah, bukan orang menyebut alam kubur gitu, alam barzah, lalu alam-alam yang lain, lalu dibangkitkan oleh Allah, kemudian kita diadili, kita harus melewati siratal mustaqim. Kita menerima kitab catatan amal kita itu melalui tangan kanan atau tangan kiri, itu tidak ada bekal pada waktu itu kecuali ketakwaan kita. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama berupaya, berusaha, berikhtiar bersama-sama untuk selalu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kita teliti diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada orang yang sempurna yang bisa melalui kehidupannya itu taat semuanya. Mungkin yang kalau kita khilaf ada jalan, ada solusinya, yaitu kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah juga tahu manusia itu tidak bisa 100% jadi baik. Oleh karenanya solusinya adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan itu Rasulullah sebagai panutan kita, orang terbaik di alam semesta mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, orang terbaik pun itu masih melakukan istighfar tidak kurang dari 70 atau 100 kali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kalau kita itu meneliti diri kita dari menit ke menit ataupun dari jam ke jam, bahkan mungkin dari sekecil detik per detik. Saya teringat situasi sekarang ini di mana TV yang analog istilahnya ya, itu diubah menjadi TV digital. Sekarang itu TV yang lama tidak bisa menerima sinyal yang digital kecuali pakai bantuan. Yang teringat pada saya saat mendengar itu adalah bahwasannya TV digital atau gelombang yang memancarkan digital itu lebih bersih, lebih jernih, suaranya lebih jelas. Yang ada di benak saya adalah ini satu bukti perkembangan teknologi di dunia ini mengarah pada apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu didampingi malaikat 4
Malaikat 4 yang penjaga itu 2, yang 2 lagi itu pencatat amal. Pencatat amal itu namanya Raqib dan Atid. Segala aktivitas kita itu direkam. Selama ini dulu itu kan dicatat sebutannya. Mungkin karena waktu itu teknologi, para ulama, para ahli tafsir itu tidak ada kata-kata di kitab. Yang ada adalah catat, tulis waktu itu. Padahal perkembangan demi perkembangan, kemudian ada audio, ada visual, sekarang ini bahkan bisa lebih jernih lagi dengan digital. Itu artinya pembuktian bahwasannya kita harus hati-hati dengan diri kita, menit tiap menit, jam tiap jam, bahkan detik demi detik. Kita harus selalu mengontrol diri kita agar selalu sebisa mungkin taat kepada Allah. Ya, sekali lagi kalau kemudian lalai itu ya manusia. Mari kita perbanyak istighfar bersama-sama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di zaman digital ini juga saya amati banyak sekali yang namanya kebenaran dibungkus agar dilihat menjadi batil. Kebatilan dibungkus agar terlihat menjadi hak atau menjadi benar. Nah, tentu yang tetap benar adalah benar masih ada. Yang tetap salah, kelihatan salah masih ada. Tapi ada kutub. Nah, bukan kutub, berarti ada yang di tengah-tengah itu percampuran. Bahkan saling mencampur, sehingga kadang-kadang kita pun sebagai orang yang sudah, mohon maaf, yang sudah mempunyai ilmu agama mulai sejak kecil bisa jadi tertipu. Nah, itu adalah diperlukan sebuah kehati-hatian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hal ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, janganlah kalian memakaikan baju. Di dalam terjemahan banyak diterjemahkan janganlah kalian mencampur. Nah, libas itu bisa dimaknai juga baju. Wala talbisu, jangan kalian memakaikan baju al-haqqo kepada kebenaran, dipakaikan baju bil batili dengan baju kebatilan. Wata ketemu, dan kalian menyimpan al-haqqo kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kamu sekalian itu mengetahui. Konteks asbabun nuzul ayat ini itu adalah terkait penyembunyian yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap sifat-sifat Muhammad, sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka sembunyikan itu. Agar apa? Agar mereka umat-umat Yahudi itu tidak tahu, sehingga karena tidak tahu maka mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu ayat ini walaupun asbabul nuzulnya sangat terkait dengan orang Yahudi, kita bisa menerapkan ayat ini di diri kita. Sebagaimana karena teknologi informasi sekarang itu ada istilah yang namanya algoritma. Sebetulnya kita bisa meneliti diri kita sendiri tentang ketakwaan kita. Itu apa yang ditampilkan Google di gadget kita. Jadi saat Google menampilkan iklan dari berbagai macam itu, Google katanya memilih sesuai dengan apa yang paling sering kita bicarakan, apa yang sering kita buka, apa yang sering kita tulis. Dan itu direkam oleh banyak aplikasi. Sebetulnya kadang-kadang kita cukup setuju. Itu kadang-kadang aplikasi itu kan, bolehkah kita mengambil gambar, bolehkah kita mengambil audio yang ada di perangkat Anda, itu kan biasanya kita setuju. Dan itu kan kemudian sebagai big data saat kemudian dianalisis dan memunculkan sesuai dengan kecenderungan kita. Jadi kalau Google menampilkan yang jelek-jelek di perangkat kita, maka bisa jadi kita masih sering membicarakan hal jelek, kita masih sering membicarakan, dan seterusnya. Begitu juga kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, walaupun itu belum tentu benar. Karena seorang peneliti
peneliti ya, dengan analisisnya itu, termasuk Google, saya kira tidak akan berani mengatakan bahwa hasil analisis saya adalah 100% benar. Pasti ada pengecualian. Biasanya disebut 1% atau 5% tingkat kesalahannya atau taraf signifikansinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa yang berkembang ini sebetulnya menurut orang yang sudah mempelajari Al-Quran, dari ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran, baik itu dengan piranti akalnya, piranti rasanya, piranti kolbunya, itu mengatakan bahwa perkembangan dunia itu sampai akhir zaman nanti itu akan membuktikan banyak kebenaran Al-Quran. Semakin menuju ke akhir zaman, semakin banyak terbukti kebenaran Al-Quran. Tinggal orang itu mau membuka pikirannya, mau terbuka dadanya atau tidak. Karena kadang orang, termasuk seperti orang Yahudi yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 tadi, mereka itu menyembunyikan kebenaran karena mereka tidak mau keegoannya muncul. Karena apa? Mereka memandang yang namanya orang-orang Arab itu kalah dengan jalur keturunan mereka yang Bani Israel. Jadi karena faktor ego, kesombongan, mereka tidak mau menerima kebenaran. Begitu juga hadirin jamaah rahimakumullah, banyak orang itu kebenaran ditampakkan di depan matanya, bahkan seringkali dialaminya kebenaran-kebenaran itu, tetapi masih sulit untuk menerima pikirannya maupun dadanya dari kebenaran-kebenaran itu. Contoh yang paling mudah adalah saat kita membuang sampah sembarangan. Sangat sederhana sekali. Bukankah membuang sampah sembarangan itu kita tahu secara akal, secara rasa kita, secara hati kita itu gak benar. Tetapi mengapa kita tetap melakukannya kadang-kadang? Nah, itu menunjukkan kadang-kadang kita pun tahu sesuatu itu benar tapi tidak mengerjakannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو السميع العليم.